Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Rangga Alfarisi Maharaja Arifin dengan NIM 15136200025 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Dan perkenalkan juga dosen pengampu mata kuliah fisika 2, yaitu Ibu Arum Setiawati, MT. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi muatan listrik dengan subbab, konduktor, dan isolator. Apa itu konduktor dan isolator? Konduktor adalah bahan yang di dalam muatan listrik yang mana bergerak cukup bebas. Contohnya, mencakup logam atau tembaga yang ada di bohlam. Sedangkan isolator adalah bahan di dalam muatan listrik yang tidak bergerak bebas. Contohnya, mencakup karet atau isolasi pada kawat lampu, plastik, gelas, dan air murni. Lalu, bagaimana konduksi dapat menghilangkan kelebihan muatan pada sebuah objek? Contohnya, jika kita menggosokkan kain wol pada batang tembaga, maka muatan akan berpindah dari kain wol ke batang tembaga. Namun, jika kita menyentuh batang tembaga itu sambil menyentuh air keran, maka kita tidak bisa memberi muatan pada batang tembaga walaupun kita bisa memindahkan muatan. Alasannya, karena batang tembaga dan air keran itu semuanya terhubung dengan jalur konduktor melalui pelambing ke permukaan bumi, yang merupakan konduktor raksasa. Karena muatan yang berlebih diletakkan di batang tembaga oleh kain wol yang saling menolak, maka muatan itu saling menjauh dengan bergerak mulai dari batang melalui tubuh kita, lalu melewati keran air dan pelambing hingga mencapai permukaan bumi, yang dimana pada saat muatan itu menyebar, hasilnya tembaga akan tetap netral. Properti dari konduktor dan isolator diakibatkan oleh struktur dan hakikat listrik dari atom. Atom terdiri dari proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, serta neutron yang tidak bermuatan atau netral. Proton dan neutron tersusun rapat bersama-sama dalam nukleus. Muatan dari elektron tunggal dan muatan proton tunggal memiliki magnitudo yang sama, namun berlawanan tandanya. Oleh karena itu, atom yang secara listrik netral memuat proton dan elektron dalam jumlah seimbang. Elektron ditahan di dekat nukleus karena mereka memiliki tanda listrik yang berlawanan dengan proton di dalam nukleus, dan dengan demikian elektron mengalami tarik-menarik dengan nukleus. Pada gambar sebuah kaca bermuatan positif dibawa mendekati sebuah ujung batang yang netral dan mengakibatkan elektron konduksi di dalam. Batang tembaga tertarik ke ujung tersebut. Ujung tersebut bermuatan negatif, sementara ujung lainnya menjadi bermuatan positif. Maka terjadilah muatan induksi di batang tembaga. Hasilnya, meski batang tembaga secara keseluruhan masih tetap netral, antara batang tembaga dan batang kaca terjadi tarik-menarik. Pendaran warna biru dari permen Wintergreen Lifesaver. Bukti tak langsung dari gaya tarik muatan dengan tanda yang berlawanan dapat dilihat dengan menggunakan permen bermerek Wintergreen Lifesaver, atau sebuah permen berbentuk huruf O yang mengandung metil salisilat yang bersifat fluoresen. Contoh nyatanya seperti sebuah kristal yang tercerai-berai menjadi dua patahan, yaitu patahan A dan B, di mana patahan A memiliki lebih banyak proton pada permukaannya dibandingkan dengan patahan B. Ini berarti bahwa patahan B memiliki ion positif atau atom yang kehilangan elektron ke patahan A pada permukaannya, karena elektron pada patahan A sangat kuat tertarik ke ion positif patahan B. Maka sebagian dari elektron-elektron meloncat melewati celah antara kedua patahan. Seiring dengan tercerai-berainya A dan B satu sama lain, udara, terutama nitrogen N2, mengalir melalui celah antara kedua patahan, dan banyak dari elektron yang meloncat bertumbukan dengan molekul nitrogen di udara, yang mana mengakibatkan molekul nitrogen memancarkan cahaya ultraviolet. Kontaminasi bakteri selama pembedahan endoskopik. Dalam pembedahan endoskopik, seorang pembedah melihat bagian dalam tubuh pasien di layar monitor video. Citra di layar dihasilkan oleh elektron-elektron yang diarahkan menuju layar dari bagian belakang monitor.
Untuk menarik elektron-elektron ini, layar diberi muatan positif. Dan inilah yang menjadi sumber permasalahannya, yang dimana layar bermuatan ini juga menarik partikel-partikel yang bertebangan di udara pada ruang operasi, seperti serat, kapas, debu, dan sel kulit. Jika partikel-partikel yang melayang-layang di udara diberi muatan negatif, maka mereka akan tertarik ke bagian luar layar monitor tersebut. Kalaupun partikel itu netral, sebagian elektron konduksinya bisa saja ditarik ke sisi partikel yang berada paling dekat dengan layar, sehingga partikel memiliki muatan induksi. Partikel semacam itu kemudian ditarik menuju permukaan luar layar, sama seperti bagaimana batang tembaga tertarik ke batang plastik bermuatan. Berhubung banyak partikel yang ada di luar layar monitor itu membawa bakteri, layar itu pun terkontaminasi.